Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang yang tak pernah meninggalkan sholatnya. Setiap azan berkumandang, langkahnya selalu ringan menuju masjid. Seolah panggilan itu bukan sekedar suara, melainkan arah hidup yang tak pernah ia abaikan. Lisannya basah oleh zikir. Nama Allah hampir selalu terucap di sela waktunya. Tasbih berputar di tangannya. Doa-doa terlantun di bibirnya, dan hari-harinya tersusun rapi oleh jadwal ibadah yang disiplin. Dari luar, ia terlihat sebagai sosok yang tenang dan soleh. Banyak orang mengaguminya, bahkan sebagian menjadikannya teladan. Ia pun merasa telah berada di jalan yang benar. Namun, di balik semua itu, ada ruang sunyi di dalam hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Ada kegelisahan yang sulit ia pahami. Ia terus beribadah, tetapi tak pernah merasa benar-benar berjumpa melalui ibadahnya. Sholat demi sholat ia dirikan, tetapi dadanya tetap terasa kosong. Doa demi doa ia panjatkan, tetapi ketenangan yang ia harapkan tak kunjung menetap. Zikir yang ia lantunkan terasa seperti suara yang menggema, namun tak menyentuh kedalaman jiwa. Tanpa ia sadari, ibadahnya perlahan berubah menjadi rutinitas. Gerakan demi gerakan dilakukan dengan sempurna. Bacaan demi bacaan dilafalkan dengan fasih. Namun, kesadaran yang seharusnya menghidupkan ibadah itu mulai memudar. Ibadah yang hanya berhenti pada gerakan dan lafaz memang dapat menjaga kewajiban. Tetapi jika hati tidak ikut hadir, rutinitas itu perlahan menjauhkan seseorang dari makna yang sebenarnya. Ada tangan yang terangkat tinggi dalam doa, tetapi pikiran sibuk memikirkan urusan dunia. Ada dahi yang menyentuh sajadah, tetapi jiwa tetap berdiri tegak, enggan benar-benar bersujud. Tubuh tunduk, tetapi hati tetap berjarak. Ia mulai bertanya dalam diam, mengapa ibadah yang ia jaga selama ini belum mampu menenangkan hatinya. Ia merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Namun ada sesuatu yang terasa hilang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang mengira rajin beribadah otomatis berarti dekat dengan Allah. Mereka mengukur kedekatan dengan jumlah rakaat, panjangnya zikir, atau lamanya doa dipanjatkan. Padahal kedekatan bukan tentang seberapa sering kita memanggilnya, melainkan seberapa hadir hati kita saat dipanggil olehnya. Sebab Allah tidak pernah jauh. Dia lebih dekat daripada apapun yang dapat kita bayangkan. Namun, seringkali justru hati kitalah yang menjauh. Bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena kita sibuk mengetuk pintu dunia. Orang itu terus melangkah ke masjid setiap hari. Namun, suatu malam, saat ia duduk sendirian setelah sholat, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa selama ini ia sibuk menjaga ibadahnya, tetapi lupa menjaga kehadiran hatinya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin yang ia cari bukan tambahan ibadah, melainkan kejujuran dalam ibadah itu sendiri. Bukan memperbanyak gerakan, tetapi memperdalam kesadaran. Dan pada malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, ia tidak terburu-buru beranjak dari sajadahnya. Ia duduk lebih lama. Ia diam lebih lama. Ia mencoba mendengarkan hatinya sendiri, sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesibukan menjalankan kewajiban. Di dalam keheningan itu, ia mulai memahami bahwa perjalanan mengenal Allah bukan hanya tentang berjalan menujunya, tetapi tentang berhenti sejenak untuk menyadari betapa selama ini dirinya berjalan tanpa benar-benar hadir. Ada sholat yang benar-benar menyambungkan hati seorang hamba kepada Allah. Dalam sholat itu, setiap gerakan terasa hidup, setiap bacaan terasa mengalir dari kesadaran yang dalam. Waktu seakan melambat, dan hati merasa pulang kepada tempat yang paling ia rindukan. Namun, ada pula sholat yang hanya menggugurkan kewajiban. Tubuh berdiri, ruku dan sujud dengan sempurna, tetapi hati tetap sibuk berjalan kemana-mana. Pikiran melompat dari satu urusan ke urusan lain. Bibir membaca ayat-ayat suci, tetapi jiwa tidak ikut menyimak maknanya. Begitu pula dengan zikir.
Ada zikir yang mampu menghidupkan jiwa, membuat hati menjadi lembut, dan menghadirkan rasa dekat yang menenangkan. Tetapi ada juga zikir yang hanya melatih lidah untuk mengulang lafaz tanpa menyentuh kedalaman batin. Perbedaannya tidak terletak pada bentuk ibadah. Gerakannya sama, bacaannya sama, bahkan waktunya pun sama. Yang membedakan hanyalah satu hal yang sering luput disadari, kehadiran hati. Kehadiran hati adalah ruh dari setiap ibadah. Tanpa itu, ibadah tetap sah secara hukum, tetapi kehilangan kehangatan yang seharusnya menenangkan jiwa. Seperti tubuh yang masih berdiri, tetapi tidak lagi memiliki nyawa. Orang yang mulai mengenal Allah tidak lagi sibuk menghitung banyaknya ibadah yang ia lakukan. Ia tidak lagi merasa bangga dengan panjangnya doa atau lamanya ia berdiri dalam sholat. Sebab ia mulai memahami bahwa ibadah bukan perlombaan angka, melainkan perjalanan kejujuran. Ia justru sibuk menjaga hatinya. Ia takut jika ibadahnya hanya menjadi kebiasaan. Ia khawatir jika lisannya memuji Allah, tetapi hatinya masih dipenuhi kesombongan, kegelisahan, dan ketergantungan kepada dunia. Dalam kesadarannya, ia memahami bahwa ibadah bukan alat untuk merasa suci. Ibadah bukan cara untuk terlihat lebih baik di hadapan manusia. Ibadah adalah jalan untuk menyadari betapa kecil dirinya dan betapa besar kebutuhan dirinya kepada Allah. Semakin ia beribadah dengan kesadaran itu, semakin ia merasakan kerendahan hati yang tumbuh perlahan. Ia tidak lagi merasa sedang memberi sesuatu kepada Allah. Ia justru merasa sedang menerima karunia terbesar, kesempatan untuk kembali mengingat siapa dirinya dan kepada siapa ia bergantung. Ada saat-saat di mana ia berdiri dalam sholat dan merasakan dirinya begitu rapuh. Ia menyadari bahwa seluruh kekuatan yang ia miliki hanyalah titipan. Nafas yang ia hirup, langkah yang ia ambil, bahkan kemampuan untuk beribadah, semuanya berasal dari kemurahan Allah. Kesadaran itu membuat ibadahnya berubah. Ia tidak lagi datang kepada Allah dengan perasaan membawa amal. Ia datang dengan perasaan membutuhkan. Ia datang bukan sebagai seseorang yang merasa telah melakukan banyak hal, melainkan sebagai hamba yang tak memiliki apa-apa selain harapan. Dan justru di sanalah ibadah mulai terasa hidup. Sholat bukan lagi kewajiban yang harus diselesaikan, tetapi perjumpaan yang ingin dipertahankan. Zikir bukan lagi hitungan yang ingin diselesaikan, tetapi nafas yang menenangkan jiwa. Ketika hati mulai hadir dalam ibadah, seseorang akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mungkin tidak selalu merasakan ketenangan yang besar, tetapi ia akan merasakan kejujuran yang seringkali yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah bukan dosa besar, bukan pula kelalaian yang tampak jelas. Justru penghalang yang paling halus sering datang dari sesuatu yang terlihat baik. Rasa merasa sudah benar. Rasa itu tumbuh perlahan, hampir tak terasa. Ia menyelinap di balik ketaatan, bersembunyi di balik kesalehan, dan menutup hati tanpa disadari. Seseorang mulai merasa dirinya sudah rajin beribadah. Ia merasa telah menjaga sholatnya dengan baik. Ia merasa waktunya telah dipenuhi zikir dan doa. Tanpa ia sadari, rasa cukup mulai tumbuh dalam hatinya. Merasa sudah rajin, merasa sudah cukup, merasa sudah dekat. Rasa-rasa itu tampak sederhana, tetapi ia mampu menjadi hijab yang paling kuat. Hijab yang tidak terlihat sebagai kesalahan. Hijab yang justru membuat seseorang berhenti melangkah, karena ia merasa telah sampai. Padahal perjalanan mengenal Allah bukan perjalanan yang diukur dengan banyaknya amal, melainkan dengan runtuhnya rasa memiliki diri. Makrifah tidak lahir dari keyakinan bahwa diri sudah benar. Makrifah justru tumbuh ketika seseorang mulai menyadari betapa rapuh dan terbatas dirinya. Ketika ia menyadari bahwa semua kebaikan yang ia lakukan bukan miliknya, melainkan anugerah dari Allah. Mengenal Allah bukan tentang mengetahui banyak namanya, bukan pula tentang menghafal banyak sifatnya. Pengetahuan bisa memenuhi pikiran, tetapi pengenalan sejati hanya lahir ketika hati mulai kehilangan rasa memiliki atas dirinya sendiri. Begitu pula dengan memahami dalil. Dalil dapat menerangi akal, tetapi makrifah hanya tumbuh ketika ego luluh di hadapan keagungannya.
Ketika seseorang berhenti merasa sebagai pusat dan mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang sepenuhnya bergantung. Ada saat di mana seorang hamba berdiri dalam sholat, lalu tiba-tiba menyadari bahwa selama ini ia beribadah dengan membawa dirinya sendiri. Ia membawa harapan untuk terlihat baik. Ia membawa keinginan untuk merasa lebih dekat. Bahkan tanpa sadar, ia membawa kebanggaan atas amalnya. Kesadaran itu bisa terasa menyakitkan, namun justru di sanalah pintu ma'rifah mulai terbuka. Karena selama seseorang masih merasa memiliki kebaikan, ia akan sulit melihat kebesaran Allah dengan jujur. Ketika rasa aku sudah mulai runtuh, ibadah perlahan berubah. Ia tidak lagi dijalankan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Ia berubah menjadi kebutuhan yang dirindukan jiwa. Seorang hamba tidak lagi beribadah karena takut kehilangan pahala semata. Ia beribadah karena merasa kehilangan arah tanpa Allah. Ia tidak lagi berdoa hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Ia berdoa karena hatinya tidak mampu hidup tanpa bersandar kepadanya. Dalam keadaan itu, ibadah menjadi lebih sunyi. Tidak banyak kata, tidak banyak keinginan, tetapi dipenuhi kejujuran yang mendalam. Seorang hamba tidak lagi sibuk membuktikan kesalehannya kepada manusia. Ia sibuk menjaga agar hatinya tetap tunduk di hadapan Tuhannya. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa dirinya kecil. Semakin ia berusaha mendekat, semakin ia sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, ia bahkan tak mampu melangkah satu langkah pun menujunya. Di titik itulah seseorang mulai memahami bahwa perjalanan menuju Allah bukan tentang mengumpulkan amal sebanyak mungkin, melainkan tentang melepaskan semua rasa memiliki atas amal itu sendiri. Karena ma'rifah tidak tumbuh dari rasa memiliki, ia tumbuh dari kerendahan hati yang jujur. Ia lahir dari kesadaran bahwa seluruh kebaikan hanyalah karunia, dan seluruh kemampuan beribadah hanyalah izin darinya. Dan ketika semua rasa aku perlahan runtuh, di sanalah hati mulai memiliki ruang untuk mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih nyata. Ada orang yang ibadahnya tampak sedikit di mata manusia, tetapi hatinya penuh dengan kehadiran. Sholatnya mungkin tidak panjang, zikirnya mungkin tidak banyak, dan amalnya mungkin tidak terlihat menonjol. Namun setiap ibadah yang ia lakukan dipenuhi kesadaran yang dalam. Ia hadir sepenuhnya, seolah setiap sujud adalah perjumpaan yang sangat ia rindukan. Sebaliknya, ada pula orang yang ibadahnya tampak begitu banyak. Waktunya dipenuhi berbagai amalan, lisannya hampir tak pernah lepas dari zikir. Gerakannya tertata rapi, dan kehidupannya terlihat disiplin dalam ketaatan. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia menjalankan banyak ibadah, tetapi cahaya ketenangan belum benar-benar menyentuh batinnya. Di hadapan Allah, bukan jumlah ibadah yang menentukan nilai kedekatan, melainkan kehadiran batin yang menyertainya. Karena ibadah yang dipenuhi kesadaran mampu menghidupkan hati, sementara ibadah yang hanya dijalankan sebagai kebiasaan seringkali hanya menjaga bentuk tanpa menghidupkan makna. Ma'rifah tidak pernah membuat seseorang meninggalkan ibadah. Justru ketika seseorang mulai mengenal Allah, ibadahnya berubah menjadi lebih dalam dan lebih jujur. Ia tidak lagi menjalankan ibadah sebagai kewajiban yang harus diselesaikan, tetapi sebagai kebutuhan yang tidak ingin ia tinggalkan. Ibadahnya menjadi lebih sunyi. Ia tidak lagi mencari pandangan manusia. Ia tidak lagi ingin dikenal sebagai orang yang taat. Bahkan ia tidak lagi sibuk menilai dirinya sendiri. Ia beribadah karena hatinya merasa damai saat bersandar kepada Allah. Dalam kesunyian itu, ibadah terasa berbeda. Sholat tidak lagi sekadar rangkaian gerakan, tetapi ruang di mana seorang hamba meletakkan seluruh beban hidupnya. Zikir tidak lagi sekadar hitungan, tetapi napas yang menenangkan jiwa. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi pengakuan bahwa dirinya tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Allah. Orang yang mulai mengenal Allah seringkali justru menyembunyikan amalnya. Bukan karena ia tidak menghargai ibadah, tetapi karena ia takut ibadahnya tercampur oleh keinginan untuk dilihat. Ia lebih memilih beribadah dalam diam, menjaga keikhlasan yang hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhannya. Semakin ia beribadah, semakin ia menyadari bahwa seluruh ketaatan yang ia lakukan hanyalah karunia. Ia tidak merasa telah memberikan sesuatu kepada Allah. Ia justru merasa sedang diberi kesempatan untuk kembali mendekat.
Jika hari ini engkau rajin beribadah, tetapi hatimu belum menemukan ketenangan, mungkin bukan ibadahmu yang kurang. Mungkin kehadiranmu di dalam ibadah itulah yang masih perlu diperdalam. Cobalah berhenti sejenak dari keinginan untuk menambah banyak amalan. Duduklah lebih lama setelah sholat. Diamlah beberapa saat sebelum beranjak dari sajadah. Biarkan hatimu belajar untuk hadir tanpa tergesa-gesa. Sebab ketenangan tidak selalu lahir dari banyaknya ibadah, tetapi seringkali tumbuh dari kejujuran dalam menjalani satu ibadah dengan penuh kesadaran. Ketika hati mulai hadir, seseorang akan merasakan perubahan yang halus. Ia mungkin tidak langsung merasakan ketenangan yang besar, tetapi ia akan merasakan kelembutan yang perlahan mengalir. Ia akan mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan tentang berlari mengejarnya, melainkan tentang berhenti dan membiarkan hati benar-benar menghadap kepadanya. Pada akhirnya, ibadah yang dipenuhi cinta tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak membutuhkan penilaian. Ia hanya membutuhkan kejujuran hati yang terus ingin kembali kepada Allah, meskipun dengan langkah yang sederhana. Dan di sanalah cahaya itu mulai tumbuh, bukan dari banyaknya amal, tetapi dari hati yang benar-benar hadir saat bersujud. Pada titik tertentu dalam perjalanan spiritual, seorang hamba mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa ibadah bukanlah tangga untuk naik ke langit, melainkan cermin yang perlahan memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Selama ini ia mengira ibadah adalah jalan untuk menjadi lebih tinggi. Ia berharap semakin banyak ibadah yang ia lakukan, semakin dekat ia dengan kesempurnaan. Namun semakin ia beribadah dengan kesadaran yang jujur, justru semakin ia melihat betapa rapuh dan terbatas dirinya. Ia mulai memahami bahwa hakikat ibadah bukan menambah sesuatu dalam dirinya, melainkan menyingkap kenyataan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Segala kekuatan yang ia rasakan, segala kemampuan yang ia miliki, bahkan kemampuan untuk beribadah, semuanya hanyalah karunia dari Allah. Kesadaran itu datang perlahan. Kadang hadir sebagai perenungan yang sunyi, kadang muncul sebagai kegelisahan yang membuat hati bertanya, mengapa setelah begitu banyak ibadah, dirinya masih dipenuhi kelemahan? Mengapa setelah begitu lama berusaha mendekat, ia justru merasa semakin kecil? Pertanyaan itu bukan tanda kegagalan. Justru di sanalah ibadah mulai menjalankan perannya sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan kebenaran tanpa hiasan, tanpa kepalsuan. Namun tidak semua orang berani melihat bayangan dirinya dalam cermin itu. Banyak yang memilih menjaga bentuk ibadahnya, tetapi lupa menjaga hatinya. Mereka menjaga gerakan dengan sempurna, tetapi membiarkan niat perlahan tercampur oleh kepentingan diri. Mereka khusyuk pada bacaan, tetapi lalai pada makna. Mereka berusaha memperindah suara saat melafalkan ayat, tetapi tidak membiarkan ayat itu menyentuh kedalaman jiwa. Mereka takut jika ibadahnya kurang di mata manusia, tetapi tidak merasa takut jika kehadiran Allah mulai pudar dalam hatinya. Tanpa disadari, disinilah ibadah mulai kehilangan ruhnya. Ia tetap sah secara hukum. Gerakannya benar, bacaannya tepat, waktunya terjaga. Namun secara rasa, ibadah itu menjadi kering, seperti tubuh yang masih berdiri, tetapi tidak lagi memiliki kehidupan di dalamnya. Seorang hamba mungkin tetap melaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hatinya tidak lagi menemukan kehangatan dalam sujud. Ia tetap berdoa, tetapi doanya terasa seperti kata-kata yang melayang tanpa arah. Ia tetap berzikir, tetapi zikirnya terasa seperti suara yang tidak menyentuh jiwa. Padahal ruh ibadah bukan terletak pada kesempurnaan bentuk semata. Ruh ibadah lahir ketika hati benar-benar menyadari posisinya sebagai hamba. Ketika seseorang berdiri dalam sholat dengan kesadaran bahwa dirinya lemah. Ketika ia bersujud dengan pengakuan bahwa dirinya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Semakin seseorang jujur dalam ibadahnya, semakin ia menyadari bahwa dirinya tidak membawa apa-apa. Ia tidak datang kepada Allah dengan membawa amal yang ingin dibanggakan. Ia datang dengan membawa kebutuhan, membawa harapan, dan membawa kerinduan untuk dipelihara oleh rahmat-Nya. Di titik itulah, ibadah berhenti menjadi aktivitas yang dijalankan, dan berubah menjadi ruang pertemuan yang menenangkan. Seorang hamba tidak lagi sibuk menilai apakah ibadahnya sudah cukup. Ia justru sibuk menjaga agar hatinya tetap hidup di dalam ibadah itu.
Ia mulai memahami bahwa yang membuat ibadah bernilai bukanlah lamanya ia berdiri, melainkan kejujuran saat ia berdiri. Bukan panjangnya doa yang ia panjatkan, melainkan ketulusan saat ia berdoa. Ketika seseorang berani melihat dirinya melalui cermin ibadah, ia akan menemukan kenyataan yang mungkin menyakitkan, tetapi sekaligus membebaskan. Ia akan melihat bahwa dirinya penuh kekurangan, tetapi ia juga akan melihat betapa luasnya kasih sayang Allah yang tetap membuka pintu bagi hamba yang kembali dengan hati yang jujur. Dan sejak saat itu, ibadah tidak lagi dijalankan untuk mencapai kesempurnaan diri. Ibadah dijalankan sebagai cara untuk terus mengingat bahwa seorang hamba tidak pernah memiliki apa-apa selain kesempatan untuk kembali kepada Tuhannya. Orang yang mulai mengenal Allah tidak lagi sibuk menilai orang lain. Ia tidak mudah melihat kekurangan manusia di sekitarnya. Bukan karena ia tidak mampu menilai, tetapi karena perhatiannya telah beralih dari menilai orang lain menuju memahami dirinya sendiri. Semakin ia mengenal Tuhannya, semakin ia menyadari kelemahan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Ia melihat betapa rapuh niatnya, betapa mudah hatinya berubah, dan betapa sering amalnya tercampur oleh kepentingan diri. Kesadaran itu membuatnya lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih rendah dalam memandang dirinya. Ia tidak lagi merasa lebih baik hanya karena ibadahnya tampak banyak. Ia justru merasa khawatir jika seluruh amalnya belum sepenuhnya diterima oleh Allah. Makrifat tidak selalu hadir sebagai pengalaman yang manis dan menenangkan. Tidak selalu disertai rasa damai yang indah. Kadang, makrifat datang dalam bentuk kegelisahan yang mendalam. Kegelisahan yang membuat seseorang mempertanyakan seluruh perjalanan ibadahnya. Ada saat di mana seorang hamba merasa seolah seluruh keyakinan tentang dirinya runtuh. Ia mulai melihat bahwa banyak hal yang selama ini ia banggakan ternyata rapuh. Banyak amal yang ia kira tulus ternyata masih dipenuhi keinginan untuk dihargai. Kehancuran rasa aku sering menjadi pintu menuju pengenalan yang lebih jujur. Namun kehancuran itu tidak mudah. Ia bisa terasa seperti kehilangan pegangan. Ia bisa menghadirkan kesunyian yang dalam. Kesunyian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kesunyian itu, seseorang merasa seolah berdiri sendirian di hadapan Allah tanpa membawa apa-apa. Tidak ada kebanggaan yang tersisa. Tidak ada keyakinan pada amal yang bisa ia andalkan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa dirinya sepenuhnya bergantung kepada rahmat Allah. Di titik itulah ibadah mulai berubah wajah. Salat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang harus diselesaikan. Ia berubah menjadi perjumpaan yang dirindukan. Seorang hamba berdiri dalam salat bukan karena takut meninggalkannya, tetapi karena ia merasa kehilangan arah jika tidak kembali bersujud kepada Allah. Doa pun berubah. Ia tidak lagi sekadar daftar permintaan yang ingin dikabulkan. Ia menjadi pengakuan yang jujur bahwa seorang hamba tidak mampu mengatur hidupnya sendiri. Dalam doa, ia belajar mengakui kelemahan, ketakutan, dan ketergantungannya kepada Allah. Zikir pun berubah menjadi napas kesadaran. Setiap lafaz yang terucap tidak lagi sekadar pengulangan kata, tetapi pengingat bahwa Allah selalu hadir, bahkan ketika hati manusia sering lalai. Ketika makrifat mulai menyentuh hati, seseorang tidak merasa dirinya semakin kuat. Ia justru merasa semakin membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Ia tidak lagi percaya sepenuhnya pada kekuatan dirinya, melainkan belajar bersandar kepada kehendak Tuhannya. Semakin ia berjalan dalam pengenalan itu, semakin ia memahami bahwa perjalanan menuju Allah bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa, melainkan tentang menjadi hamba yang jujur dalam kelemahannya. Ia tidak lagi mencari pengalaman spiritual yang menakjubkan. Ia tidak lagi sibuk mengejar rasa manis dalam ibadah. Ia hanya berusaha menjaga agar hatinya tetap hadir, tetap tunduk, dan tetap sadar bahwa dirinya tidak pernah mampu berdiri sendiri. Makrifat mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah sering lahir dalam kesunyian, dalam ruang batin yang tidak dipenuhi kata-kata, dalam momen ketika seorang hamba berhenti menjelaskan dirinya dan mulai belajar menerima bahwa seluruh hidupnya berada dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Dan sejak saat itu, ibadah tidak lagi menjadi sesuatu yang harus ia jalani. Ibadah menjadi tempat ia kembali, tempat ia meletakkan kegelisahannya,
tempat ia menemukan ketenangan yang tidak berasal dari dirinya. Orang yang rajin beribadah tetapi belum benar-benar mengenal Allah seringkali mudah merasa lelah. Ia menjaga ibadahnya dengan penuh kesungguhan, tetapi di dalam hatinya ada beban yang tak terlihat. Ia merasa harus kuat, harus mampu, harus terus menjaga amalnya dengan usahanya sendiri. Ia beribadah dengan tenaga dirinya. Ia berdiri dalam sholat dengan keyakinan bahwa ia sedang menjalankan kewajiban yang harus ia tuntaskan. Ia berzikir dengan harapan dapat mencapai ketenangan melalui usahanya. Ia berdoa dengan keinginan untuk mendapatkan hasil dari permohonannya. Namun ketika ibadah dijalani dengan kekuatan diri semata, kelelahan perlahan muncul. Karena manusia pada dasarnya terbatas. Ia memiliki semangat yang bisa melemah, niat yang bisa berubah, dan hati yang mudah goyah. Ketika ibadah hanya bergantung pada kemampuan manusia, ia sering terasa seperti perjalanan panjang tanpa tempat untuk beristirahat. Berbeda dengan orang yang mulai mengenal Allah, ia tetap menjaga ibadahnya, bahkan mungkin lebih tekun dari sebelumnya. Namun cara ia memandang ibadah telah berubah. Ia tidak lagi beribadah untuk menunjukkan kekuatan dirinya, melainkan untuk meletakkan seluruh kelemahannya di hadapan Allah. Bagi orang yang mengenal Allah, ibadah bukan lagi beban yang harus dipikul. Ibadah menjadi tempat ia beristirahat, tempat ia menenangkan hati, tempat ia mengembalikan arah hidupnya, dan tempat ia menyerahkan seluruh urusan yang tak mampu ia kendalikan. Ketika ia berdiri dalam sholat, ia tidak merasa sedang bekerja untuk Allah. Ia merasa sedang disambut untuk kembali kepadanya. Dalam sujudnya, ia tidak merasa sedang menunjukkan kepundukan, tetapi sedang menemukan ketenangan yang tak ia temukan di tempat lain. Ia mulai memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya tidak pernah ia jalani sendirian. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia tempuh terjadi karena pertolongan Allah yang tak pernah putus. Kesadaran itu membuat ibadah terasa ringan, bukan karena amalnya berkurang, tetapi karena ia tidak lagi membawa beban keinginan untuk menjadi sempurna. Ia beribadah dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah hamba yang terus belajar kembali kepada Tuhannya. Allah tidak pernah menunggu manusia menjadi sempurna untuk dikenal. Kesempurnaan bukan syarat untuk mendekat kepadanya. Justru seringkali, pengenalan sejati lahir ketika seorang hamba menyadari betapa tidak sempurnanya dirinya. Allah menunggu hambanya hancur dari rasa memiliki diri, hancur dari keyakinan bahwa ia mampu berdiri sendiri, hancur dari kebanggaan atas amal yang ia lakukan. Selama rasa aku masih berdiri tegak, selama seseorang masih merasa dirinya sebagai pusat dari ibadahnya, pengenalan sejati sulit tumbuh, karena ma'rifat hanya bersemi di hati yang rela merendah sepenuhnya. Ada saat di mana seorang hamba mulai menyadari bahwa ia tidak mampu menjaga hatinya tanpa pertolongan Allah. Ia tidak mampu menjaga keikhlasan amalnya tanpa rahmatnya. Ia tidak mampu bahkan untuk terus beribadah jika Allah tidak Mengenal Allah bukan tentang sejauh apa engkau melangkah, melainkan sejauh apa engkau melepaskan diri. Banyak orang mengira perjalanan spiritual adalah tentang menambah amal, memperbanyak wirid, atau memperdalam ilmu. Semua itu memang jalan yang mulia, namun pada suatu titik, seorang hamba akan menyadari bahwa perjalanan menuju Allah bukan sekadar perjalanan menambah sesuatu, melainkan perjalanan mengurangi rasa bangga, mengurangi rasa memiliki, dan mengurangi ketergantungan kepada selainnya. Karena seringkali yang membuat hati jauh bukan kekurangan amal, tetapi keberadaan aku yang terlalu besar. Ketika seorang hamba mulai merasa kecil, meski ibadahnya banyak, ia sedang diajarkan adab di hadapan Tuhan. Ia mulai memahami bahwa amal sebesar apapun tidak pernah sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan. Ia menyadari bahwa setiap sujud bukanlah persembahan dari dirinya, melainkan karunia Allah yang mengizinkannya bersujud. Disitulah lahir rasa takut yang halus, bukan takut akan hukuman semata, tetapi takut jika Allah berpaling dari hatinya. Takut jika ibadah yang ia lakukan hanya menjadi gerakan tanpa makna. Takut jika lisannya menyebut nama Allah, tetapi hatinya tetap sibuk dengan dunia. Rasa takut seperti ini bukan melemahkan iman, justru ia menumbuhkan kejujuran dalam beribadah. Ia membuat seorang hamba berhenti merasa aman dengan amalnya dan mulai berharap hanya kepada rahmat Tuhannya. Lalu tumbuhlah harapan yang aneh, harapan yang tidak bergantung pada banyaknya amal, tetapi pada luasnya kasih sayang Allah.
seorang hamba mulai berani berharap kepadanya, meski ia sadar dirinya penuh kekurangan. Ia berdoa bukan karena merasa layak dikabulkan, tetapi karena yakin Allah Maha mendengar. Disinilah pintu itu mulai terbuka. Bukan pintu menuju kemuliaan di mata manusia, bukan pula pintu menuju pengalaman spiritual yang ingin diceritakan, melainkan pintu menuju ruang hati yang paling sunyi, tempat seorang hamba berdiri tanpa sandaran apapun selain Allah. Ruang itu seringkali tidak disertai rasa yang luar biasa, tidak selalu menghadirkan ketenangan yang mudah dijelaskan. Kadang justru dipenuhi kesadaran akan betapa lemahnya diri. Namun di dalam kelemahan itulah, seorang hamba menemukan ketenangan yang lebih jujur, ketenangan karena tidak lagi berpura-pura kuat. Di ruang sunyi itu, gelar rohani kehilangan makna. Tidak ada lagi keinginan untuk disebut soleh, tidak ada keinginan untuk dianggap dekat dengan Allah, dan tidak ada kebutuhan untuk menceritakan perjalanan spiritual kepada siapapun. Kadang seorang hamba tersadar bahwa selama ini ia rajin beribadah, namun yang ia sembah bukan Allah, melainkan dirinya sendiri. Kesadaran itu biasanya tidak datang dengan lembut. Ia hadir seperti cermin yang tiba-tiba memperlihatkan wajah yang selama ini tidak ingin dilihat. Seorang hamba mulai menyadari bahwa banyak amal yang ia lakukan ternyata berputar di sekitar dirinya. Ia sholat agar merasa benang. Ia berzikir agar merasa dekat. Ia taat agar merasa aman. Semua itu tampak baik, bahkan terlihat seperti tanda kesalehan. Namun di kedalaman hati, ada pusat yang diam-diam masih bertumpu pada aku. Inilah hijab paling halus, hijab yang tidak tampak sebagai dosa, tetapi justru terselubung dalam bentuk kebaikan. Hijab yang membuat seorang hamba sibuk dengan rasa nyaman dalam ibadah, namun lupa mencari kehadiran Allah di dalamnya. Pada fase ini, Allah sering mendidik hambanya dengan cara yang tidak mudah dipahami. Ibadah yang dulu terasa manis, tiba-tiba terasa hambar. Doa yang dulu mengalir, kini terasa kering. Zikir yang dulu menenangkan kini terasa seperti kata-kata tanpa rasa. Banyak orang mengira ini tanda kemunduran iman. Padahal seringkali justru inilah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hati dari sandaran yang keliru. Allah tidak menjauh. Allah sedang mencabut rasa ketergantungan hamba kepada dirinya sendiri. Ketika sandaran palsu itu mulai runtuh, seorang hamba akan merasakan kehampaan yang menyesakan. Ia mulai mempertanyakan ibadahnya. Ia mulai merasa tidak pantas. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia lebih mencintai rasa tenang daripada mencintai Allah yang memberi ketenangan. Kesadaran ini menyakitkan, namun justru dari rasa sakit itulah tumbuh kejujuran. Seorang hamba yang mulai jujur akan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, selama ini aku datang kepadamu bukan karena Engkau, tetapi karena aku membutuhkan rasa yang Engkau berikan." Di titik itu, ibadah berubah menjadi pengakuan. Sholat tidak lagi menjadi tempat mencari kenyamanan, melainkan menjadi tempat menyerahkan kegelisahan. Doa tidak lagi menjadi daftar permintaan, tetapi menjadi pengakuan ketidakmampuan. Zikir tidak lagi sekedar ucapan, melainkan usaha untuk tetap mengingat Allah meski hati terasa kering. Disinilah cinta yang lebih murni mulai tumbuh, cinta yang tidak bergantung pada rasa. Seorang hamba tetap bersujud meski tidak merasakan ketenangan. Ia tetap berdoa meski air mata tidak selalu jatuh. Ia tetap mengingat Allah meski hatinya terasa kosong. Karena ia mulai memahami bahwa tujuan ibadah bukanlah mendapatkan rasa, melainkan tetap bersama Allah dalam keadaan apapun. Pada fase ini, perjalanan spiritual menjadi lebih sunyi. Tidak banyak cerita yang bisa dibagikan. Ketika semua rasa memiliki diri runtuh, ibadah kembali sederhana, sunyi dan bersih dari tuntutan. Pada fase ini, seorang hamba tidak lagi berusaha terlihat kuat di hadapan Tuhannya. Ia datang dengan apa adanya, dengan kelemahan, kegelisahan, dan ketidakmampuannya. Ia tidak lagi membawa harapan untuk menjadi istimewa. Ia hanya membawa kesadaran bahwa dirinya selalu membutuhkan Allah. Hamba itu tetap sholat, tetap berzikir, dan tetap berdoa. Namun kini tanpa keinginan untuk merasa sampai, tanpa keinginan untuk dipuji, bahkan tanpa keinginan untuk dikenal oleh dirinya sendiri. Sholatnya menjadi lebih tenang, bukan karena ia telah menguasai kehusyukan, tetapi karena ia berhenti menuntut rasa.
Ia berdiri di hadapan Allah seperti seorang yang pulang setelah lama tersesat. Diam, haru, dan tidak banyak bicara. Dalam sujudnya, ia tidak lagi sibuk mengukur seberapa khusyuk dirinya. Ia hanya berusaha hadir. Ia menyadari bahwa kehusyukan bukan sesuatu yang bisa dipaksa, melainkan anugerah yang Allah titipkan kepada hati yang berserah. Zikirnya pun berubah. Ia tidak lagi menghitung banyaknya ucapan, tetapi menjaga agar hatinya tetap sadar bahwa ia sedang mengingat Allah, dan lebih dalam lagi, bahwa Allah selalu mengingatnya lebih dahulu. Doanya tidak lagi dipenuhi daftar keinginan. Kadang doanya hanya berupa pengakuan sederhana. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terbaik bagiku. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Pada tahap ini, seorang hamba mulai kehilangan kebutuhan untuk memastikan posisi spiritualnya. Ia tak lagi bertanya apakah ia sudah mengenal Allah. Ia tak lagi sibuk menilai apakah ibadahnya sudah cukup baik. Yang tersisa hanyalah menjaga adab dan kesadaran bahwa dirinya selalu berada dalam pengawasan dan kasih sayang Tuhannya. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam berbicara, lebih mudah memaafkan. Bukan karena ia merasa lebih baik, melainkan karena ia sadar betapa sering dirinya dimaafkan oleh Allah. Semakin ia berjalan dalam perjalanan ini, semakin ia memahami bahwa mengenal Allah bukan perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia bukan puncak yang bisa dicapai, melainkan samudra yang semakin dalam ketika diselami. Pada akhirnya, yang paling mengenal Allah bukanlah yang paling banyak amalnya, melainkan yang paling sedikit dirinya di hadapannya, yang tidak lagi memamerkan amal, tidak lagi mengandalkan amal, dan tidak lagi merasa memiliki amal. Ia memandang ibadah bukan sebagai prestasi, tetapi sebagai kebutuhan, bukan sebagai bukti kesolehan, tetapi sebagai cara untuk tetap bertahan hidup secara rohani. Dan perlahan perubahan itu terlihat dalam hidupnya. Ia tidak selalu berbicara tentang Tuhan, tetapi sikapnya memantulkan ketenangan. Ia tidak selalu memberi nasihat, tetapi kehadirannya menenangkan. Ia tidak terlihat istimewa, namun hatinya dipenuhi rasa cukup. Ada ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Ada kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Semua itu tumbuh